Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Today is our last meeting, and today we will learn about narrative text. Ada yang tahu nggak narrative text itu apa? Jadi narrative text itu adalah sebuah cerita dengan komplikasi atau kejadian bermasalah dan mencoba untuk menemukan resolusinya, yaitu untuk memecahkan sebuah masalah dari cerita ini. Selanjutnya adalah part of narrative text. Dengan kata lain, bagian dari narrative text atau structure-nya. Yang pertama ada orientation. Orientation ini adalah paragraf pembuka. Ini mengatur adegan dan memperkenalkan karakter cerita dan apa yang terjadi pada cerita ini. Yang kedua ada complication. Dalam complication ini adalah isi dari masalah dalam cerita yang dikembangkan. Komplikasi menceritakan krisis yang muncul. Dimulai dengan memberitahu kapan masalah mulai terjadi, kemudian masalah ini meningkat dan akhirnya mencapai klimaks. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi ini menceritakan penyelesaian masalah dalam cerita. Diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Lalu, yang keempat, ada reorientation atau coda. Coda ini adalah optional. Dia adalah penutup cerita yang dimana mengajarkan tentang pelajaran moral. Nasihat atau pengajaran dari sang penulis kepada kita, para pembaca. Lalu, language feature of narrative text. Jadi, language feature of narrative text ini adalah yang pertama, berfokus pada karakter tertentu. Misalnya kayak Cinderella, Snow White, atau Alibaba. Kemudian, ada banyak kata kerja tindakan atau action verb. Kemudian, ada kata kerja tindakan atau action verb. Contohnya, kill, walk, dan lain-lain. Kemudian, indirect speech atau direct speech sangat sering digunakan dalam narrative text ini. Dan kemudian narrative text ini biasanya menggunakan past tense. Kemudian kata penghubung juga digunakan atau linking words yang relate dengan waktu. Selanjutnya ada kind of narrative text atau macam-macam dari narrative text. Yang pertama adalah fairy tales. Fairy tales ini atau dongeng adalah cerita pendek yang menampilkan peristiwa dan karakter yang fantastis atau ajaib. Yang hal ini tidak mungkin terjadi kan kalau di dunia nyata. Kadang-kadang dikaitkan dengan akhir yang bahagia dan diidealkan atau dipandang sebagai cerita untuk anak-anak. Yang kedua ada legend atau legenda. Legenda ini adalah cerita yang tidak dapat diverifikasi atau non-historis yang diturunkan oleh tradisi dan secara populer diterima sebagai benar dan secara historis. Yang ketiga ada myth atau mitos. Mitos ini adalah cerita tradisional. Biasanya melibatkan makhluk atau kekuatan supernatural yang mewujudkan dan memberi penjelasan etiologi, alasan atau penyebab, atau pembenaran untuk sesuatu seperti sejarah awal suatu masyarakat, kepercayaan, atau ritual agama.
dan fenomena alam. Lalu ada fable. Fable adalah cerita yang saya mengkritik sifat manusia dan menggunakan binatang atau benda mati. Selanjutnya adalah contoh dari narrative text. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they will always be together in any case of danger. Di sini adalah orientation, yang dimana adalah pembuka cerita ini dalam narrative text. Dijelaskan kan siapa karakternya dan apa yang terjadi. Selanjutnya, paragraf selanjutnya. Suddenly, they saw a George bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. Di sini complication-nya. Masalahnya sudah terkuakkan, sudah klimaks. Kalimat selanjutnya, the bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Sehingga paragraf ini disebut dengan resolution, yaitu adalah sebuah solusi dari cerita ini atau naratif teks ini. Kemudian ada moral atau moral cerita ini, atau bisa disebut dengan kode atau Jadi ingat ya, naratif teks ini adalah sebuah cerita dengan komplikasi atau kejadian yang bermasalah, dan cerita ini mencoba menemukan resolusi untuk memecahkan masalah. Lalu tujuannya adalah untuk menghibur dan mendapatkan minat pembaca, dan menginformasikan dan mengubah sikap atau pendapat sosial melalui cerita ini. Lalu bagian-bagian dari naratif teks adalah yang pertama orientation, yaitu awal cerita, complication, klimaks cerita ini, dan lalu resolution, yang dimana adalah solusi dari masalah ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Macam-macam dari naratif teks ini adalah fairy tales, legend, myth, and fable. Lalu language feature of narrative text adalah biasanya dia menggunakan indirect speech and direct speech. Lalu berfokus pada peserta tertentu, misalnya karakter Cinderella, Snow White, atau Alibaba. Punyai banyak action verb, dan kemudian biasanya dalam bentuk lampau atau past tense. Kata penghubung digunakan yang terkait dengan waktu. Dan bahasa deskriptif digunakan untuk menciptakan imajinasi pendengar atau pembaca. I think enough for today's lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.